warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang kami banggakan dan tidak lupa Rijal Ansor, pengurus Ansor dari PC atau dari Sidoarjo, dan juga seluruh jajaran pengurus Rijal Ansor Kecamatan Krian yang senantiasa kami banggakan, dan rekan-rekan Bangser yang di dalam ataupun yang di luar. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertemu lagi. Kita mengkaji ilmunya Allah, ilmunya para ulama, para guru-guru kita. Maka sebelum kita mulai, mari kita membaca istighfar, kemudian kita bertawasul, mendoakan guru-guru kita. Mudah-mudahan ilmu kita akan menjadi ilmu yang semakin barokah, manfaat buat kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah Rabbal alamin. Amin amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sampai hari ini benar-benar diberikan oleh Allah kenikmatan sehat walafiat dan usia muda yang penuh dengan kekuatan ini. Mudah-mudahan kekuatan ini kita jadikan untuk nilai yang positif, untuk ibadah pada Allah, sehingga kita akan termasuk mereka yang syabun nasa'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh untuk beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan juga kita termasuk mereka yang saling mencintai karena Allah, yaitu rajulun tahabba fillah. Itu orang-orang yang akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Gusti Allah. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk rajulun qalbu mu'allaqun bil masjid, orang-orang yang hatinya kecantol ke masjid. Jadi kalau nggak ke masjid itu rasanya kangen. Ini kesempatan yang luar biasa, kelihatan banyak sekali, tidak seperti biasa. Ya, saya acungi jempol, saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat saudara-saudara Ansor dan juga saudara Bangser. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap jaya dan barokah. Amin. Untuk NKRI harga mati, insya Allah. Amin. Sebenarnya kalau panjenengan ngikutin kajian kita dari awal sampai akhir, tawasul sudah, tahlil sudah, ini sekarang sholawat ini. Tentang sholawat sebenarnya. Apa itu sholawat? Nah ini. Sholawat itu kan bentuknya jamak. Mufradnya apa? As-sholatu. Berarti apa? Doa. Nah, ini memang artinya doa. Tapi kalau kita ngomong sholawat, doa ini hanya untuk kepada Allah, hanya untuk Rasulullah. Maka tidak etis kalau seandainya kita itu maca sholawat Allahumma sholli ala, misalnya jenengan sebut fulan, Allahumma sholli ala fulan, itu tidak secara normatif, secara adab tidak etis. Karena sholawat itu hanya untuk Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu untuk secara arti. Maka arti sholawat itu bukan hanya doa saja. Di samping doa, sholawat itu juga berarti rahmat atau kasih sayang.
Berarti kalau seandainya kita sedang bersolawat, berarti kita menunjukkan kasih sayang. Kalau misalnya solawatnya Allah kepada Rasulullah, itu berarti Allah memberikan rahmatnya kepada Rasulullah. Solawat umatnya, solawat kita kepada Rasulullah, berarti kita minta kepada Allah agar Allah memberikan rahmat dan salamnya kepada Rasulullah. Kemudian lagi, salawat itu juga termasuk istighfar, permohonan ampun. Maka kalau kita sedang bersalawat, kita hakikatnya untuk melebur dosa. Karena di antara fadilahnya salawat itu adalah untuk kafaratud dzunub. Kita untuk dilebur dosanya. Maka ini multifungsi kok salawat ini nanti. Nah, kemudian salawat ini juga ta'zim, sanjungan kita kepada Rasulullah. Nah, yang jadi masalah buat kita, buat orang Nahdliyin, tentang perintah sholawat. Kalau untuk perintah sholawat semuanya sepakat bahwa perintah sholawat ini maksur. Perintah sholawat ini ada dalam Al-Quran. Perintah sholawat ini hukumnya wajib. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka wahai orang yang beriman, kan gitu kan. Perintah salawat ini memang benar-benar wajib. Maka dihukumi oleh para imam madzhab, salawat ini hukumnya itu wajib. Wajib kapan? Wajib ketika kita sedang sholat. Itu maka dengan sendirinya salawat itu akan menjadi wajib. Karena salawat merupakan rukun tahiyat, kemudian tahiyat ini merupakan rukun sholat. Maka ketika kita sholat tidak membaca salawat, maka sholat kita akan menjadi batal karena rukunnya tidak terpenuhi atau rukunnya tidak lengkap. Nah, kemudian perintah salawat itu yang uniknya di sini. Ketika turun ayat ini, kan redaksinya kan ya ayyuhalladzina amanu. Sebelumnya itu kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Kemudian berikutnya orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah dan uluk salamlah kepada Kanjeng Nabi. Jadi Gusti Allah aja bersalawat, malaikat aja bersalawat. Kok ada umat Kanjeng Nabi kok gak mau sholawat? Secara logika mafhumnya itu berarti apakah kita mengungkuli derajatnya malaikat, derajatnya Gusti Allah, kan gitu kan? Okay. Maka bagaimanapun kita kalau mengaku orang beriman, ya wajib bersalawat itu. Maka hukum bersalawat ini sudah sepakat kita wajib, harus. Nah, untuk yang khilaf ini adalah secara redaksi. Yang memahami salawat itu meruntuknya merupakan doa merupakan ubudiyah, maka bagaimanapun namanya ubudiyah, redaksinya harus yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka bentuk redaksi salawat hanya mandek Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mandek itu. Tapi bagi kalangan kita, kalangan Nahdliyin, benar perintah salawat itu memang wajib dan itu ada maksud dalam Al-Quran. Tapi untuk secara redaksionalnya, umatnya Rasulullah itu diberikan keluasan untuk dalam tanda kutip mengarang. Walaupun redaksi salawat itu rata-rata yang digubah oleh para alim ulama, para kiai itu bukan hanya sekedar mengarang, itu hasil mimpi rata-rata. Mimpi bertemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah mengajari, kemudian muncullah bentuk salawat itu. Nanti saya ceritain bagaimana munculnya salawat munjiat, bagaimana salawat badar, bagaimana salawat salawat tasgil, bagaimana salawat Maulaya sholli wa sallim, itu salat apa itu namanya? Salat burda. Rata-rata semuanya diawali dari mimpi. Nah, tidak sembarangan membuat kalimat senang salawat itu. Dan yang jelas mereka para ulama itu memang benar-benar cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Dan mereka semuanya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah secara cinta, walaupun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Jadi kita sekarang, menurut pemahaman kita, mayoritas kalangan Nahdliyin, bahwa untuk redaksi sholawat kita boleh
berkreasi. Dalam artian kita ngikuti para ulama yang digubahnya itu. Oke ya, itu. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena intinya sama sebenarnya. Karena intinya sholawat itu kepada Allah untuk Rasulullah. Coba amati. Redaksi sholawat semua yang ada itu. Misalnya, sholawat burda. Sholawat burda yang dikarang oleh siapa? Imam Al-Busiri Al-Masri. Ini seorang penyair, ahli syair, dengan barokah sakit stroke-nya, kemudian cintanya pada Rasulullah, akhirnya didatangi dalam mimpi. Yang bersangkutan itu Imam Busiri ini kemudian diselimuti oleh Kanjeng Nabi dengan burdahnya, dengan apa? Dengan serbannya. Setelah bangun dari tidurnya langsung sembuh. Nah, ini nanti panjenengan bisa bertabaruk dengan sholawat burda. Coba lihat redaksinya ya. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Coba berhenti dulu. Maulaya, wahai Tuhanku. Ini kepada siapa ini? Kepada Rasulullah atau kepada Allah ini? Kepada Allah. Maulaya, ya sholli wa sallim. Berarti kan kita minta kepada Allah. Karena memang yang berhak untuk salawat itu sebenarnya itu manusia itu nggak bisa bersalawat kepada Rasulullah. Yang bisa bersalawat itu hanya Allah. Makanya kita minta kepada Allah. Maka redaksinya unik kan? Wong perintah salawat dari Allah. Kemudian para sahabat itu kan tanya pada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana kami akan bersalawat kepadamu? Kalau uluk salam saja kami bisa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi kalau bagaimana bersalawat seperti perintah dalam surat apa ini? Atau bahkan Al-Anfal atau surat At-Taubah? Ini ada. Ya, surat Al-Ahzab ya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Bagaimana kami bersalawat? Akhirnya Rasulullah memberikan redaksinya itu. Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kan itu kan. Nah, coba amati. Qulu, katakanlah Allahumma. Berarti yang merintahkan itu Allah. Kemudian kita tanya, para sahabat tanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengajarkan mintalah kepada Allah. Nah, inilah uniknya di situ. Kenapa? Karena kita manusia, umatnya Rasul itu nggak bisa, dalam artian tanda kutip itu nggak pantas langsung bersalawat kepada Rasulullah. Pantasnya seperti apa? Kita minta kepada Allah. Ini redaksinya kan nanti, minta kepada Allah agar Allah melimpahkan sholawat serta salamnya kepada Rasulullah. Maka semua redaksi sholawat yang dikarang oleh para ulama-ulama itu semuanya sama, minta kepada Allah agar Allah memberikan sholawatnya kepada Rasulullah. Amati. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika. Berarti siapa ala habibika ini? Rasulullah. Nanti panjenengan akan dengar yang salah yang mana gitu loh. Kalau seandainya salawat-salawat seperti salawat burda, salawat tibil qulub, salawat munjiat, kemudian salawat nariyah, kemudian salawat badar, itu disalahkan, dibid'atkan. Yang salah mana redaksinya? Tahu ujung-ujungnya kan diawali dengan salawat, kemudian setelah itu doa. Karena ulama paham, para ulama paham, para kiai itu paham, kullu doain mahjubun hatta yusolli alan nabi. Semua doa itu akan terhijab kalau tidak dibacakan sholawat. Paham? Hadisnya ono, hadisnya ada. Oke, kullu doain mahjubun hatta yusolli alan nabi, ada. Kullu doain mahjubun hatta yusolli alan nabi, jelas hadisnya. Maka rata-rata redaksi sholawat yang kita baca itu awalnya sholawat, kemudian setelah sholawat itu adalah doa. Oke, ayo. Ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ini masih sholat. Kemudian ya Rabbi bil Mustafa, baru ini masuk. Wahai Tuhannya Mustafa. Mustafa ini siapa? Kanjeng Nabi. Rasulullah itu memiliki nama sekitar 360 sekian nama.
Itu tertulis di pengimaman Masjid Nabawi. Di imaman itu pintu dinding depan itu ada Muhammad, Ahmad, kemudian Mustafa, kemudian Toha, Yasin. Itu semuanya adalah nama-nama indahnya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa. Baru kita minta balik mako sidana. Wahai Tuhannya Mustafa, wahai Allah, kan gitu kan ya. Balik makosidana, sampaikan tujuan kami. Makosidana. Nah, panjenengan punya tujuan apa? Oh, tujuan kita ya macam-macam. Otomatis tujuan kita itu adalah kebaikan dunia, akhirat. Maka jenengan hubungkan dengan salat munjiah. Salat munjiah kan terakhir kalimatnya kan gitu. Wa tuballighuna biya aqsal ghayat. Ya Allah, dengan barokah solawat ini, dengan barokahnya solawat, biha ini kan larinya kepada solawat. Sampaikan aksol goya, tujuan kami yang apa itu, yang wis pokoknya poli tujuan itu. Akso itu kan sudah pungkasan. Min jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Jadi tujuan kami yaitu kebaikan kami ketika kami hidup di dunia, ketika kami mati. Bahkan ketika kami setelah meninggal pun berilah kami itu kebaikan. Itu kan cita-cita terakhir kita kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, sholawat dulu, kemudian minta ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Setelah itu minta maaf, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al harami. Kemudian setelah itu wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulin minal ahwalil muk. Akhirnya kita minta, dialah nabi yang kami harapkan nanti syafaatnya. Ya, karena memang kita nanti yang kita harapkan adalah siapa? Syafaatnya Rasulullah. Makanya Rasulullah itu kan dawuh dalam hadisnya, orang yang paling dekat dengan Rasulullah itu bukan yang paling banyak sholatnya, yang paling banyak sedekahnya, tapi aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti adalah dia yang paling banyak bersolat kepadaku. Tapi ya jangan dipahami secara parsial. Wah, aku sholawatan tok kadek sholat, ya gak boleh. Dalam artian apa? Orang yang sholat jelas banyak sholawat. Orang sholawatan tok tapi nggak sholat ya padha karo katoan gak sarungan. Ya apa gitu. Ya kan gitu kan ya. Karena sholat ini ibadah mahdoh, udah. Kalau saya ngomong ibadah mahdoh itu ibadah yang nggak bisa ditawar, kan gitu kan ya. Udah, dalam kondisi apapun jangan utak-atik masalah sholat ini. Nggak bisa berdiri pun bisa, tetap harus sholat dengan duduk. Nggak bisa duduk, tetap sholat dengan berbaring. Dengan berbaring pun kita nggak bisa, tetap wajib sholat dengan mengedip atau isyarah. Kalau isyarah nggak bisa, panggil saudara-saudara teman-teman sampean, aku sholat on, aku gak iso. Kan kayak gitu kan ya. Makanya panjenengan usia-usia yang masih muda kayak saya ini, pokoknya masalah sholat ini wis jangan diotak-atik. Hukumnya tetap wis sampai kiamat, hukumnya wajib fardu ain. Sholat 5 waktu loh, nggih, masalah sholat. Nah, kemudian ini orang yang banyak membaca sholawat itu akan kedudukannya paling dekat dengan Rasulullah. Makanya nggak heran kalau seandainya, mohon maaf nih, sampai bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah itu, ya mungkin bisa jadi karena memang beliau itu sholawatnya luar biasa kepada Rasulullah, cintanya kepada Rasulullah dihubungkan dengan sholawat yang selalu dilantunkan. Panjenengan saja kalau mendengarkan salawat dengan nada yang, dengan suara yang merdu, suara yang bagus, walaupun gak ro artine, rata-rata kan sing kadang yo gak ngerti artine kan, ngono yo mantuk-mantuk bahkan iso troco itu. Itulah hebatnya kita itu, orang ajam itu. Bukan Arab kan kita kan. Makanya kalau seandainya ada orang Arab baca Quran kemudian terseduh-seduh sampai nangis, wajar lah, karena mereka tahu artinya. Mereka sholawat bisa nangis, wajar karena tahu artinya. Sementara kita, saya panjenengan, mungkin saya sih rodok ro arti ini. Aku gak mengatakan paling ngerti arti ini, aku ya kadang ono sing gak ngerti arti ini. Kalau panjenengan kira-kira ada sepundi? Makanya kadang sholawatan itu kadang ya
Kadang ya terlaluan salawatan lagu ini dangdut ya. Sing dieling ku penyanyine. Apa man lagu India. Kak Rasulullah lagi. Tapi kan orang dulu itu kan lagunya enak-enak. Kenapa digubah dengan lagu zaman sekarang? Gitu teman-teman. Lagu yang dulu-dulu lah. Enak-enak kok, enak-enak itu. Subhanallah itu. Nah, saya kembalikan lagi. Nah, jadi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kemudian ini wis salat burda ya, salat burda. Akhirnya Imam Busiri ini sembuh. Maka jenengan tabarukan dengan salat burda ini silakan. Kalau dalam kondisi sakit silakan memperbanyak salawat burda. Kan kita bertabarukan ya, bertabarukan dengan salawat. Kemudian salawat yang dikarang oleh ulama Indonesia. Seorang kiai jebolan pesantren Liboyo, beliau masih cucunya Romo Yai, ya Allah, Romo Yai, nama itu Sidik Jember di sini. Ya Allah, nggih. Siapa namanya? Kiai Haji Ali Mansur. Jadi hidup pada zaman beliau 60-an, 65 itu kondisi perpolitikan bangsa kita masih amburadul, dalam artian suasana mencekam. Kenapa PKI merajalela, banyak ustadz, banyak kiai yang menjadi korban. Akhirnya beliau itu resah, jadi gelisah beneran. Nah, karena cintanya pada Rasulullah ini menghadirkan hatinya itu kepada Allah dan kepada Rasulullah, sampai tiba-tiba mimpi didatangi orang Arab jubahan putih-putih besar-besar, namanya orang Arab kan besar-besar, datang ke rumahnya. Sementara dalam waktu yang sama Bunyai, istrinya Romo Yai Ali Mansur, itu juga mimpinya didatangi Rasulullah dalam waktu yang bersamaan. Nah, kemudian setelah bangun tidur heran, dengar apa arti dari mimpi saya itu. Nah, akhirnya singkat cerita, Romo Yai Ali Mansur itu sowan kepada para habaib di Banyuwangi, karena beliau kan dari Banyuwangi. Kemudian sowan pada Kiai Sepuh, ada isyarah. Yang datang dalam mimpi itu adalah mereka pejuang dalam perang Badar, atau dalam bahasa Guban syairnya nanti adalah mujahid ahlul Badar. Akhirnya beliau saking cintanya dan bertawasul dengan, nah inilah tawasul dengan salawat, tawasul dengan mereka orang-orang yang soleh, tawasul dengan syuhada perang Badar. Akhirnya tangannya langsung, karena kepiawaian beliau dalam ilmu bahasa mantek balago ketika menyantri di pondok pesantren Boyo itu, beliau langsung menggubah syair yang kita kenal bersama dengan sholawat Badar. Coba amati redaksinya, betapa seorang kiai itu yang dipikir bukan dirinya sendiri, tapi yang dipikir itu umat. Ayo kita baca bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Coba 2 bait syair. 2 bait ini salawat semuanya ini. Salatullah salamullah, kan salawat Allah, salam Allah ala toha rasulillah. Toha ini siapa? Rasulillah, kanjeng Nabi. Nama-nama indahnya Rasulullah. Kemudian salatullah salamullah ala yasin. Yasin ini siapa? Kanjeng Nabi, habibillah. Loh, ini selawat. Karena paham doa itu nggak akan dikabulno nek gak diawali selawat. Baru muncul maksudnya bertawasul. Setelah selawat bertawasul, langsung jelas dengan kalimatnya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidil lillah bi ahlil badri ya Allah. 2 bait syair berikutnya
dua kalimat berikutnya itu mulai terang-terangan itu. Belum mengajukan permohonan, belum. Ibarat surat itu masih mukadimah. Sholawat, kemudian ini memuji. Maksudnya mulai masuk itu. Kayak seperti Al-Fatihah kan kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan mukadimah kan ini. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Pujian kepada Allah terus. Ya kan gitu kan? Maliki yaumiddin. Nah, baru mulai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu mutarakan doanya ihdinas siratal mustaqim. Nah ini jenengan pokoknya kalau mau minta apapun ke siapapun awali dengan pujian, enak loh. Karo konco misalnya hamil tumbene ketok nggo wandeng dina iki. Loh biasa ya apa? Ya biasa ganteng tapi saiki lho nggo wandeng itu. Sampean nggo rokok aja. Ujung-ujungnya ya jaluk. Tapi kalau sudah kebiasaan kayak gitu, mohon maaf, kebiasaan kayak gitu iso ditebak. Ngecok-ngecok ono maune. Orang Arab itu senengnya mujamalah ya. Orang Mesir, mereka itu senengnya ngecok-ngecok itu. Masya Allah ya halama ya. Anta jamil, kuwais, masya Allah. Ambek ngerangkul ngono. Ngecok notok. Ya memang kebiasaan kita aja yang mungkin medit untuk jok-jok noan. Jadi sama temen kan jarang kan menguji masya Allah, tumben. Kalimat tumben itu berarti kan sadurunge gak. Masya Allah, sampean sekarang kelihatan. Sampean kelihatan ganteng kan. Kelihatan bersih sekali. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Maka biasakan ya. Kalau ketemu temen itu nyopo, ya uluk salam, kemudian tanya kabar. Karena orang Arab kan ya, assalamualaikum, kefal, alhamdulillah khair, enta khair, alhamdulillah khair. Nah, itu kan gitu ya. Kita itu jarang kayak gitu. Ketemu konco ngono, salam kemudian nanya kabar. Ya apa kabar ya? Alhamdulillah. Saiki kerja ning ndi? Nah, durung oleh. Saya kerja nang aku bareng-bareng. Loh, enak kan? Subhanallah. Ya apa kabar? Kok cek single dah? Cek single. Pada tahun 2020 kok cek single. Gak apa-apa. Iku anak adikku gak apa-apa, ayo lah enak kan, karo adikku aja lah enak kan itu ya. Jadi tanya-tanya kayak gitu kan sebagai mengakrabkan diri. Coba lihat redaksi kalimat berikutnya. Tawassalna bismillah. Kami bertawasul dengan namanya Gusti Allah. Tawassalna bismillah. Wabil hadi Rasulillah. Dan dengan bertawasul kepada siapa? Hadi, yaitu Rasulullah. Sekali lagi ini nama indahnya Rasulullah. Kemudian wa kulli mujahidil lillah. Kami bertawasul dengan mereka-mereka yang telah berjihad di jalannya Gusti Allah. Bi ahlil badri ya Allah.